Saya akan membuat part untuk bagian drum. Yang pertama, masuk ke bagian front plane, kemudian pilih menu insert line dan letakkan pada titik tengah. Kemudian, tentukan tinggi dan lebar sebesar 70 dan insert lagi line sepanjang 80. Lakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian, insert line, lalu tentukan tinggi 20. Kemudian masuk ke menu Smart Dimension, ukur bagian pada titik tengah, kemudian modify dengan ukuran 30. Dan titik sebelah kiri, kemudian trim garis bagian bawah. Dan kemudian masuk ke menu Offset Entities, dan tarik bagian kiri dan kanan garis dengan ukuran 5 mm. Kemudian trim entities yang telah ditambahkan pada bagian bawah untuk menyatukan kedua garis yang berada di kanan dan juga kiri. Kemudian masuk ke menu trim entities dan hapus bagian garis yang melebihi batas. Lalu kemudian extrude dengan lebar tinggi 30 mm, 3 mm. Kemudian tambahkan center rectangle sebesar 3 dan lakukan pada bagian kiri. Tambahkan line pada bagian bawah sebesar 20. Kemudian tambahkan corner rectangle pada bagian garis yang telah ditambahkan tadi setinggi 3. Lakukan pengulangan pada bagian kanan. Kemudian extrude rectangle yang telah ditambahkan tadi dengan ukuran 85 mm. Kemudian enter. Lalu kemudian masuk menu sketch dan tambahkan line pada bagian bawah ke bagian atas. Lakukan ini pada sekeliling.
kemudian enter. Lalu ekstruk bagian yang telah ditambahkan line tadi dengan ukuran 3 mm, kemudian enter. Kemudian kita akan membuat garis pada bagian samping. Pertama, insert corner rectangle pada bagian kanan dan juga kiri dengan ukuran 3, lalu extrude dengan ketebalan 3 mm. Kemudian masuk menu sketch, lalu tambah convert entities dan extrude dengan ketebalan 3 mm. Lalu kemudian saya akan membuat bagian drum luar. Yang pertama insert front plane, lalu insert circle dengan ukuran diameter 70 70. Lalu kemudian masuk menu Smart Dimension, modify dengan ukuran 63 jaraknya. Kemudian extrude dengan ketebalan 80 mm. Kemudian masuk menu Smart Dimension, lalu extrude cut dengan ketebalan 78 mm. Kemudian masuk menu sketch dan tambahkan circle pada bagian tengah dengan diameter 63 sesuai dengan bagian depan. Kemudian extrude dengan ketebalan 9 mm dengan ketebalan 2 mm. Kemudian tambahkan lagi circle pada bagian tengah dengan diameter 5, lalu extrude cut dengan ketebalan 121 mm. Yang penting dia sampai menembus bagian luar. Kemudian masuk menu top plane, lalu sketch, dan tambahkan line pada bagian kiri dengan ukuran 4 mm dan 10 mm. Line ini berguna untuk membuat hopper pada alat mesin roasting. Kemudian lakukan extrude cut. Masuk menu top plane,
Tambahkan line dengan ukuran 1 mm pada bagian kiri ke bagian tengah. Baik, kemudian kita akan membuat penyangga bawah menggunakan menu line. Lalu extrude dengan ketebalan 10 mm. Baik, sekian video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita buka rectangle. Di rectangle itu kita pilih top plane, terus habis itu kita buat rectangle-nya yang 30 kali 20 ke 30 kali 20. Habis itu kita extrude boss. Nah, extrude bossnya setinggi 11,20 12. Nah, selanjutnya di sketch bagian depan. Habis itu kita bikin convert fillet, terus offsetnya, terus habis itu offsetnya 0,30. Habis itu kita trim ujungnya. Habis itu di extrude cut sedalam 11,20. Nah, baloknya sudah bolong. Lanjut ke sampingnya, kita buat rectangle lagi buat bikin itu biar masuknya sirkulasi udara. Dibuatnya itu pakai rectangle, terus bikin line seperti di gambar di share screenan. Jaraknya terserah. Ini untuk tempat masuknya sirkulasi udara biar mesinnya tidak terlalu panas. Lanjut, itu di setiap sela-selanya harus ditrim biar bagian-bagiannya terselang-selangin, biar lubangnya bagus. Lanjut di extrude cut, pilih, kalau extrude cutnya itu yang bakal kita lubangin bakal dipilih kotak-kotaknya. Oke, sudah berlubang. Lanjut bagian bawah, itu juga mau buat lubang sirkulasi udara. Kita buat line dulu, terus lanjut ke rectangle, basing mau berapa aja dibuat. Habis itu di extrude cut panjang 1,20. Nah, sudah terlubangin. Lanjut ke bagian dalam, kita buat sebagai mesin-mesinnya, dinamo-dinamonya itu kayak sebagai aksesoris dari kontrol panel. Pertama kita bikin line dari tengah. Habis itu buat rectangle di bawah seperti di video ini. Lanjut line lagi. Ini buat per aksesoris kontrol panel.
Lanjut buat rectangle bagian atas. Lanjut itu kotak-kotaknya di extrude box. Nah, setelah itu yang atasnya juga kita buat rectangle sebagai aksesorisnya, terus di extrude box. Lanjut ke atas, kita buat rectangle juga agak besar, terus di extrude box. Habis itu di dalam ini kita lubangin pakai itu offside. Nah, dia pakai offside. Ini buat yang atasnya biar bisa dibuka tutup. Jadi kita buat penutup, dilubangin dulu pakai offside-nya. Terus lanjut, kalau sudah di extrude cut, lanjut buat penutupnya. Pinggirannya itu di sketch. Terus dibikin rectangle dari ujung. Nah, rectangle dari ujung. Habis itu di extrude box supaya setebal 0,20. Nah, udah tertutup. Diulang, tadi ada kesalahan. 1,20. Nah, ketutup. Nah, lanjut ini di sketch. Nah, ini kita buat juga sirkulasi udaranya dari line dulu, terus circle. Nah, seperti pada video ini buat sirkulasi udaranya pakai lingkaran. Nah, iya. Di tengahnya dibuat line kayak garis potong. Habis itu dibuat juga garis. Nah, yang di tengah-tengah garis 2 itu di trim satu persatu. Nah, lanjut di extrude cut, dipilih berselang-seling. Diulang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, langsung di okein. Ini bisa tingginya 0,20 bisa. Nah, dia udah berlubang. Lanjut. Tadi tutupnya ini tadi dihilangin bentar, bisa dikembaliin lagi. Nah, ini lanjut ke tadi ini hilang ternyata. Jadi kita buat ulang lagi kayak yang tadi. Nah, dibuka dulu tutupnya.
Terus kita buat aksesoris di dalam sama kayak yang tadi, buat rectangle sesuka hati, itu yang penting sejajar. Nah, dipilih extrude boss, terus dipilih yang mau di extrude setinggi setebal 2. Nah, lanjut juga kita buat yang pinggirnya yang lebih kecil, rectangle juga, setinggi 0,50. Oke, lanjut ditutup. Nah, ditutupnya itu kita buat juga sirkulasi udara, tapi menggunakan rectangle atau line juga boleh. Nah, ini aku menggunakan rectangle, sama kayak seperti tadi yang bikin line. Nah, lanjut di trim seperti yang tadi. Di trimnya berspace, satu di trim, satu enggak tuh. Lalu di extrude cut, dipilih yang mana yang mau di extrude. Nah, setinggi 0,50 boleh. Nah, okein, enter, satu boleh juga. Nah, udah terbolong. Oke, lanjut. Nah, berikut kontrol panelnya sudah selesai. Thank you. Oke.
Di sini saya akan membuat puli dinamo wiper. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus memastikan bahwa satuan yang digunakan adalah MMGS. Kemudian kita memencet font plan. Kemudian kita akan mensketsa sebuah lingkaran pertama yaitu lingkaran kecil sebesar 2 mm. Kemudian membuat lingkaran sebesar 7 mm. Langkah selanjutnya itu kita akan memberikan ketebalan dengan cara memilih extrude boss. Kemudian kita berikan ketebalan sebesar 1 mm. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mensketsa lagi dengan membuat lingkaran namun dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu sebesar 5 mm. Nah, kemudian kita akan mengkonvert lingkaran kecil tersebut, kemudian kita berikan ketebalan lagi dengan ketebalan sebesar 1 mm juga. Kemudian kita sketsa lagi, kita buat lingkaran lagi dengan ukuran seperti lingkaran yang paling besar yaitu 7 mm. Kemudian kita convert lagi lingkaran yang kecil tersebut. Kemudian kita berikan ketebalan lagi dengan ketebalan yang sama dan dengan cara yang sama, yaitu dengan memilih extrude boss dan dengan ketebalan 1 mm. Setelah hasilnya seperti ini, kita akan memberikan lubang lagi dengan diameter yang berbeda, yaitu dengan cara membuat lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 3 mm. Kemudian kita berikan lubang dengan cara memberikan extrude cut dengan kedalaman 1,5 mm, maka akan terbentuk puli. Ya, jadi di sini saya akan membuat drum bagian dalam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat sebuah lingkaran dengan diameter 50 cm. Kemudian kita akan membuat garis seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita akan memilih trim untuk menghapus bagian garis yang tidak diinginkan. Kita hapus seperti ini. Kemudian akan terbentuk lingkaran yang terputus. Lalu kita memilih base flange untuk dengan tinggi atau lebar sebesar 60 dan dengan ketebalan sebesar 0,30. Ketebalan 0,30 ini merupakan ketebalan yang standar. Kemudian kita memilih unfold untuk membuka tabung tersebut menjadi bagian yang datar seperti pada gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah lubang pada bagian-bagian ini, yaitu dengan cara membuat lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 5 mm. Selanjutnya kita akan membuat pola dengan memilih linear stretch pattern, yaitu kita dapat mengukur jarak antar lingkaran dan berapa banyak lingkaran yang kita butuhkan. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita meratakan lingkarannya hingga ujung bagian ini, nah hingga simetris. Kemudian jika sudah, kita akan melanjutkan untuk membuat lingkaran lagi di bawahnya. Kita sesuaikan agar menjadi simetris. Kita buat dengan diameter yang sama, yaitu sebesar 5 mm. Kita buat seperti ini. Dan kemudian kita buat lagi polanya seperti yang pada baris pertama, yaitu dengan cara memilih linear sketch pattern lagi. Nah, kemudian setelah dipilih, kita buat lagi dengan jaraknya yaitu sebesar 16 mm dan lingkaran sebanyak kurang lebih 19 lingkaran. Kemudian kita klik lingkaran di bawahnya, maka pola yang di atas akan tercopy dan menjadi seperti pada gambar atau tampilan layar. Nah, setelah itu kita akan membuat lubang dengan memberikan extrude cut pada lingkaran-lingkaran yang tadi sudah kita buat, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah kita memberikan perintah vote. Kita klik pada bagian ujung plat tersebut dan bagian datar lainnya, maka akan terbentuk lagi seperti tabung bagian pada awal, namun bedanya tabung di sini bolong-bolong. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan memberikan sebuah
pipa yang nanti atau pipa atau semacam tabung yang nantinya di situ atau tongkat nantinya di situ akan membuat benda drum ini berputar atau sebagai tumpuannya. Nah, caranya itu dengan membuat sebuah lingkaran dengan diameter 5 mm pada bagian tengah tabung ini. Kemudian kita ekstrud, namun kita ekstrudnya ini kita ekstrud dulu, kemudian kita pilih might plan. Jadi dia panjangnya akan sama rata seperti ini. Maka akan terbentuk drum bagian dalam. Pertama kita pilih part, kemudian oke. Jangan lupa di setting MMGS. Kemudian kita pilih front plane. Setelah itu kita lurusin dulu ya. Kita pilih circle untuk membuat bulatan. Pilih smart dimension, kita pilih ukuran dengan ukuran 63 mm. Kita pilih circle lagi buat bulatan lagi. Kemudian kita pilih smart dimension lagi. Kita pilih ukuran dengan ukuran 65 mm. Kita checklist, kemudian pilih line, kita buat garisnya dulu di sisi kanan dengan ukuran 45. Di sebelah kiri kita buat line lagi dengan ukuran 42. Nah, kita checklist dulu, kemudian kita trim, extremes, hilangin dulu tuh bulat-bulatannya, garisnya, karena kita mau buat elemen pemanas ya pada mesin roasting kopi. Kita klik, kemudian kita fillet ujungnya, kita fillet bagian kiri, kita fillet dengan ukuran 0,20 mm. 0,20 mm. Kita checklist, kemudian sudut kanan kita fillet dengan ukuran 0,60 mm. Kita checklist, extrude dengan ukuran 2.00 mm. Kita checklist ya. Tada, selesai. Gimana ini? Baiklah, di sini saya akan menyatukan atau mengassembly part-part yang telah dibuat untuk menggarap mesin roasting kopi yang telah kami buat dari kelompok 2 RB. Yang pertama, ambil new, ambil assembly, oke. Lalu pilih part-part yang telah dibuat untuk dimasukkan ke dalam SolidWorks. Yang pertama kita akan masukkan kerangka utama. Masih lama lagi. Kita ubah warnanya dulu. Ulti solkan tanah ini, tanah Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dan memasukkan bantalan atau bearing untuk peletakan drum.
Sulit kan? Di sini kita akan mempaskan untuk peletakan di tengah-tengah untuk bearingnya. Kita lihat dari tempat depan dulu. Kemudian kita lock. Baiklah, sudah terkunci. Begitu kita masukin lagi untuk bantalan bearing untuk yang sebelah kanan. Kemudian kita mat. Kemudian kita akan mempaskannya lagi seperti yang di sebelah kanan agar presisi. Oke, sudah terkunci dua-duanya. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan drum dalamnya. Kemudian kita mat bagian batangnya dan disatukan. Oke.